RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Kan ada bahasanya kan, ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya sama Allah pada malam-malam tersebut, yaitu 1. Malam bulan Rajab, malam Nisfu Sa'ban, malam Jumat, 2 malam Lebaran dan malam Idul Adha. Nggak bakal ditolak. Nah maksud saya, mumpung Bapak dan Ibu hajatnya ekstrim, paksain deh. Malam Nisfu Sa'ban, Sabtu malam Minggu, kan minggunya juga libur. Kan saya luar kota Pak Haji, ya udah pulangnya Minggu, langsung naik bus keluar kota, Sabtu malam Minggu. Nah paksain. Nah nanti kita anak yatim yang 500. Kelebihannya apa sih Ji? Malam Nisfu Sa'ban yang ini sama yang kemarin. Ini malam Nisfu Sa'bannya ada anak yatim yang mau berangkat umroh awal Ramadan, manjur banget. Ji, kalau gue gak bisa datang boleh gak gue nitip hajat? Kan gue jauh. Nah kita bikin sedekah patungan malam Nisfu Sa'ban 1 juta, 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa, paksain. Jadi nanti anak yatim ngaminin. Bebas hajatnya apa aja. Ji, kalau gue mau gedein alat kelamin, boleh. Nanti kita siapin plastik kreseknya, kantong plastik. Sip, pertanyaan apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Cicalengka. Pertanyaannya apa? Semalam saya datang pas mau udahan. Nah di pintu itu Pak Haji keluar, saya langsung cium tangan. Pak Haji doain saya lagi hamil, kata saya. Saya sama anak yang Siapa kecil. yang buntingin? Suami. Hah? Suami. Suami? Oh iya. Berapa kali ML kau langsung bunting? Nggak tahu. Tahu? Nggak tahu. Oh iya. Harusnya pakai kapur. 1, Pas 2. pas gitu Pak Haji, saya bilang Pak Haji doain saya lagi hamil gitu, anak saya sehat karena saya pendarahan terus. Kata Pak Haji bilang gini, nanti kamu tidurnya sama kebo, katanya gitu kan. Saya minta izin mau tidur di sini. Kata Pak Haji saya tidurnya sama kebo. Makanya saya mau nanya sekarang gitu. Terus pas barusan saya mau naik ke sini, saya dapat telepon dari bapak saya marahin saya karena saya tidak minta izin sama orang tua. Cuma saya minta izin sama suami. Saya dikasih uang 10.000 ke sini. Saya juga ngejual cincin 194.000 biar datang ke sini. Saya nge-inbox ke Pak Panesa Group. Kata dia, Bu, pasti sampai ke sini pasti. Alhamdulillah sampai malam saya sampai ke sini dari jam 4 sore naik bus. Pertanyaannya, Naik bus apa naik bus? naik bus. Hah? Naik bis. Oh bis. Oh bukan bus. Sampai malam datang ke sini. Yang pertanyaannya barusan bapak saya marah-marah. Katanya saya anak mau kemana juga nggak akan dapat rezeki karena saya nggak minta izin sama orang tua. Padahal Enggak saya lah, minta kan kita izin udah gitu. nikah. Kalau udah nikah, waris itunya tanggung jawabnya dipindahin ke suami. Enggak apa-apa. Kan udah nikah, kecuali kalau mbaknya belum nikah, tanggung jawab orang tua. Karena udah nikah kan, waktu angkat nikah kan ijab kabul tuh, pindah sama suami. Udah tanggung jawab suami, nggak apa-apa, santai aja. Terus itu yang tidur sama kebo gimana itu Pak Haji? Saya harus di sininya di mana gitu? Di apa katanya ada yang bilang katanya ya itu suruh di kandang kebo katanya gitu atau di kandang sapi. Saya nggak nanya-nanya karena ada tulisan kan di situ jangan tanya-tanya sama tamu kan gitu. Langsung ke sini tanyanya gitu. Saya juga nggak kepikiran pulang Pak Haji karena saya cuma bawa uang segini gitu kan. Ngejual cincin itu sama dikasih uang 10.000 sama suami gitu Pak Haji. Jadi Pak Haji mesti ngasih duit ya? Iya. Anak saya tidur di Kasih kasih. lagi. Alhamdulillah. 1. Nih. Maaf ya Bu. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Saya 500 tuh yang tadi ngomong 1 juta nambahin tuh. Ini Pak
Pak Haji, buktinya saya udah. Iya nggak apa-apa. Sip, ayo balik situ. Sip. Yuk, pertanyaannya apa lagi? Yuk. Bentar, sama ini Pak Haji, kalau ini kan kita ngejalanin ada yang pinjam riba, kita yang di depan, terus yang pinjamnya kabur, kita yang harus tanggung jawab, maksa-maksa apa harus dibayar sama kita apa gimana Pak Haji? Enggak usah, tenang aja. Jadi mbaknya mesti bayar berapa? Saya itu yang pada kabur keluar gede. Totalnya Pak. Lo perlu duit berapa totalnya? 300 juta. Colek alat kelamin lo, taruh di perut lo yang bunting. 300 juta, pasti ada 300 juta, pasti ada 300 juta. Gitu. Colek alat kelamin lo, taruh di perut lo 99 kali. Colek alat kelamin lo, taruh di mulut lo. Ada orang 300 juta, 300 juta, 300 juta. Nanti ada orang linglung ngasih duit lo 300 juta. Bisa? Ya, bisa. Ada lagi? Terus itu kalau orang tua nelpon lagi gimana gitu Pak Haji? Enggak apa-apa, iya nih udah mau pulang bentar lagi gitu. Jadi saya pulang jangan di sini gitu. Hah? Pulang. Jadi saya tadinya pengen sampai di sini dulu aja, di sini aja gitu Pak Haji sampai di Saban gitu. Ya apa-apa, boleh sampai di Saban boleh. Ya. Tapi nggak usah takut kan udah nikah. Kalau nikah tuh ridhonya Allah, ridhonya suami. Kalau udah nikah, jadi tanggung jawabnya ada di suami. Barusan gitu Pak Haji, nggak akan ridho, Allah juga katanya gitu. Ridho lah, ridho, tenang aja ridho. Apalagi lu lagi jelek-jeleknya. Ini anak ketiga Pak Haji. Ya, nanti bikin lagi yang keempat sama kelima ya. Udah. Bikin lagi, enak tahu, enak gak bikinnya? Enak. Waktu bikin lo di atas posisinya apa di bawah? Di atas di bawah. Pengen laki-laki Pak Haji, anaknya 2 semua perempuan. Gampang. Kalau lo bunting pengen lahir laki-laki, bisa gak lo pakai celana dalamnya yang laki-laki, nanti lahirnya laki-laki. Kalau lo pengen lahir perempuan, pakai celana dalamnya perempuan, begitu. Boleh gak gue pengen punya anak ada alat kelaminnya 2 laki sama perempuan, ya lo pakai double. Yuk, Bapak apa? Terima kasih Pak. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Pangiro dari Kulon Progo Pak Haji. Kulon Progo. Ya. Pertanyaannya apa Kulon Progo? Tanya mau izin ijazahnya mau melaksanakan yang di RDAY. Boleh, kapan mau meraktekinnya? Saya udah praktekin, saya punya usaha kelontong. Saya udah merasain praktek celana dalam istri sama saya. Udah 9 hari ini ya alhamdulillah. Ada perubahan Pak Haji. Ada perubahan? Iya. Padahal belum ketemu saya. Belum. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Iya. Baru ngeliat YouTube aja, meraktekin ilmu RDAY, udah ada perubahan. Udah ada yang terkabul. Kalau hajatnya belum, kalau dari pemasukan saya kan ada kelontong kecil, dari yang tadinya 1 juta sekarang udah 3 juta. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Lo meraktekin ilmu RDAY apa dari omset 1 juta bisa naik jadi 3 juta. Lo meraktekin ilmu RDAY apa? Celana dalamnya saya sama istri saya rendam terus pagi habis subuh saya cawik depan toko. Pada saat ngerendam celana dalam lo sama celana dalam istri lo dicampur di dalam satu ember, itu bisa keluar api apa enggak? Enggak Pak Haji. Enggak? Enggak ada ikan cupang, enggak ada? Enggak ada. Oh, iya. Jadi lo cawik-cawik tuh. Iya. Boleh gak gue tahu pada saat lo cawik-cawik rendaman celana dalam lo sama istri lo ngucapnya apa kalau gue boleh tahu? Ngucapnya alhamdulillah sama sholawat terus habis itu laris orang pada datang pada seneng belanja di sini bawa uang banyak itu Haji. Wow, tepuk tangan dong luar biasa. Ya. Ada lagi? Ya, terus ini istri saya punya sakit miom Pak Haji, biar enggak operasi. Gampang. Kalau sakit miom atau sakit kista atau sakit perut atau sakit apa aja, dijilatin sama lawan jenis. Kalau istri lo sakit yang jilatin pasti suaminya. Kalau suaminya yang sakit yang jilatin istrinya, namanya ilmu kucing. Lo tinggal tanya dulu ke dokter, dok, miom ada di mana? Sebelah kanan, ya sebelah kanan dijilatin. Sekali jilat 99 kali jilat, sehari 3 kali. Umurnya istri lo berapa? 42. Nggak sampai 42 hari sembuh.
Jilatin sehari 3 kali, sekali jilat 99 kali. Dan pantang kalau kamu jilat alat kelaminnya ngaceng. Kalau ngaceng langsung batal. Jadi gimana Pak Haji supaya gua gak ngaceng? Pada saat lo mau jilatin alat kelamin lo dikasih karet gelang. Ya, Gak boleh ngaceng ya? ya Pak Haji. Kamu kalau jilat suka ngaceng gak? Iya Haji. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kalau bisa pada saat kamu jilat biar nggak ngaceng, tangannya istri kamu suruh megangin alat kelamin kamu dipencet. Jadi kalau ngaceng pencet, cet, ngaceng cet, kan lama-lama gede tuh. Nah gede. Ada lagi? Ya. Sama ini saya lagi cari kerja tapi belum dapat Pak Haji. Maksudnya gimana? Lagi cari kerja. Siapa? Saya. Kamu lagi cari kerja, Iya. pengen dapat, gampang. Remes alat kelamin istri kamu bangun tidur, posisinya kamu jangan injek kaki ke lantai, istri kamu enggak, posisi di tempat tidur, remes alat kelamin istri kamu, taruh di muka kamu. Jadi nanti kalau lo ngelamar, perusahaan gak ngeliat muka lo, liatnya alat kelamin istri lo. Langsung diterima. Berapa kali Pak Haji? 99 kali atau sampai copot alat kelamin istri lo. Ya, Ya, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ayo. Ayo. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Parlina dari Pacitan. Ya, Mau minta dijazakan Ya. menjalankan ilmu RDAY. boleh. Kapan mau praktekinnya? Sudah semua Pak Haji, sudah 1 minggu saya ketemu YouTube-nya hari Minggu, hari Senin yang kemarin tanggal 12 Februari saya mulai melakukan apa saja semua saya lakukan. Alhamdulillah banyak yang terkabul Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Kamu tinggal di mana? Tinggalnya di Pacitan, aslinya Palembang Pak Haji. Wong kita galo. Iya, tapi Om tinggal di pempek wong kita. Saya selalu banyak anugerah, saya sudah mentok terus saya berdoa sama Tuhan minta. Gede mana hutang kamu sama berat badan kamu? Berat badan kamu berapa? 61, Hutang kamu? cuma 150 aku. Ya masih gedean utang kamu lah. Berat tambahin berat badannya dulu. Terima kasih Pak Haji, saya senang sekali kayak bermimpi. Emang praktekin ilmu RDAY apa hajatnya terkabul? Semuanya Pernah? saya lakukan. Saya Yang bangun. mana yang pernah terkabul? Pertama saya bangun jam 12 malam, saya tersenyum, saya colek-colek, saya Apa yang dicolek? anunya Pak Haji, Ya apa namanya? memek. Tepuk tangan dong. Habis itu saya sholat tahajud, malam pertama saya baca Al-Quran cuma dapat 2 juz Pak Haji. Hari kedua 2 juz, hari ketiga 2 juz, hari ketiga nggak sampai 1 juz. Cuman saya tetap baca setiap Baca ya. Itu terus mandi air pandan, mandi celana dalam ditaruh Digosok di Ya, muka. alhamdulillah kata mertua saya pagi kemarin dia bilang gini, katanya Nduk kamu sekarang kok putih katanya. Nduk, kok kamu sekarang putih? Putihnya yang mana Bu? Aku nyari. Terus kata tetangga saya, Mbak Kaseman pakai skincare apa? Nganggo skincare nopo? Boten ngangge nopo-nopo. Boten ngangge nopo-nopo. Padahal dalam hati saya pakai ilmu RDAY cuman nggak mau bilang nanti dikira saya bentuk. Saya mandikan suami saya lakukan. Mandiin? Iya. Ya jadi gini Pak, istri yang tidak telanjang, jadi pakai baju, pakai daster, mandiin suaminya tiap hari dan nyebokin. Kalau istrinya suaminya pipis dicebokin dan nyuapin makannya. Itu saldonya istri, rekeningnya tidak pernah di bawah 1 M. Alhamdulillah banyak yang terkabul. Jadi mandiin suami, Iya saya mandikan. tapi mbaknya nggak telanjang kan? Enggak, saya Ya pakai jangan. baju. Saya dari dulu memang sering mandikan suami saya. Tapi telanjang nggak dulu? Enggak pernah telanjang. Oh Saya iya. kalau mandikan Sambil mandi suami ngeremes-ngeremes tetek kamu nggak? enggak, saya cuman ngomel yang banyak yang saya bilangin. Enggak, suami megang-megang tetek kamu nggak kalau lagi Enggak. dimandiin? Enggak. Enggak. Jadi nggak ada aktivitas dong suami kamu kalau Enggak, dimandiin? suami dimandiin aja. Oke. Enggak megang-megang alat kelamin kamu kalau dia mandi? Enggak. Oh iya. Terus alhamdulillah udah banyak yang terkabul. Misalnya yang terakhir aja ini saya sudah niatnya muksin dari minggu kemarin karena suami dinas di Surabaya.
Terus kalau pulang ke Pacitan Jumat malam. Terus aku bilang kemarin hari Kamis, kamu pulang apa enggak? Katanya mau pulang, soalnya Jumat depan jaga. Mbok nggak usah pulang aja, aku gitu. Nggak usah pulang aja. Karena aku mau ke sini. Oh, Tapi aku tidak izin suami sekarang. Yeah. Saya bohong sama suami. Yeah. Saya bilang saya seminar Yeah. umroh. Saya kerja di travel umroh, Pak. Jadi ini lagi seminar umroh. Umroh. Yang dibahas bukan Makkah Madinah, nggak jauh-jauh dari Selakangan. Nggak selakangan. Mudah-mudahan terkabul, saya bisa umroh. Pasti. Amin. Kan anak yatim besok berangkat umroh awal Ramadan. Boleh Kita jadi- berangkatin volunteernya yang jagain berapa tuh? Banyak. Boleh jadi volunteernya, Pak Haji? Boleh lah, kan kalau jadi volunteer gratis Pak. Jadi saya mau Bapak dan Ibu Alhamdulillah. nih yang hadir di sini besok bisa berangkat gratis semua. Itu. Iya, nih kita berangkatin volunteer, ada supir, ada ustadz, ada yang tukang masaknya tuh di bawah, bawa semua anak yatim berangkat. Besok kita habis Idul Kurban berangkat lagi umroh. Mungkin lebih banyak lagi anak yatim, lebih banyak lagi volunteernya. Gratis, gratis lah. Dapat sangu lah. Bikin paspor kita yang bikinin. Saya sudah punya paspor, Pak Haji. Oh iya, jadi nggak usah bikin ya. Gampang. Ma. Tinggal dipaketin aja ya ke Palestina ya. Siap. Ada lagi pertanyaannya mbaknya? Pertanyaannya cuman itu saja, minta diijazahkan. Boleh praktekin ya. Saya Kan terus mbaknya udah praktekin, udah ada yang manjur kan? Manjur, terus nanti mau ikut salat tahajud, minta izin ikut Boleh, tahajud sama boleh nanti tahajud. Nanti. Pokoknya gini, saya mau Bapak dan Ibu yang tinggalnya di Jabodetabek, kalau bisa acara Nipu Sakban, paksain bisa ijab langsung ke Allah, hajatnya diaminin anak yatim. Tapi yang rumahnya di luar kota, kita bisa nanti titip hajat ke admin Bu Ai, biar nanti dibacain hajatnya. Ji, bikin acara Nipu Sakban, kita ada acara sedekah gak? Ada, namanya sedekah Nipu Sakban. 1 juta, 1 hajat, 1 ijab. Jangan 1 sedekah 5 hajat. Kasihan anak yatim ngamininnya ya. 1 sedekah 1 hajat. Utang lunas, punya kontrakan, janganlah. 1 hajat aja. Kaya raya, tajir melintir. Udah itu aja. Buat apa banyak-banyak ya? Tepuk tangan dong, luar biasa. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Apa hajatnya? Itu tadi kaya raya tajir melintir. Kan bebas. Kayak saya nih. Hari ini naik Alphard. Tadi saya pakai Jeep Mercy GL 400. Pagi-pagi saya naik Alphard putih. Jadi sehari saya udah 3 kali ganti mobil. Iya benar. Supirnya beda. Alphard beda. Yang hitam nih Denny. Alphard yang putih Kevin. Yang mobil Mercy GL 400 Ian. Supir saya ada 5 gitu. Nah Bapak dan Ibu, kalau gurunya supirnya 5, muridnya juga mesti 5. Gitu. Suaminya mah 1 aja. Ya Bu, jangan nambah ya Bu. Ya, kalau mau tuker tambah ya. Yuk. Bapak apa pertanyaannya? Saya dari Pacitan sendiri, terus ngajak adik saya dari Bitung, orang 3 Pak, jadi berempat saya ke sini. Oh ke sini. Iya. Bitung tuh dari Papua sana? Enggak, Bitung. Oh Bitung Tangerang. Siap. Mau nanya gak saudaranya? Mau nanya? Mana? Ini Ayo satunya. nanya. Apa pertanyaannya? Ini saudara dari mana? Saya. Sepupu saya dari Palembang. Oh, pantesan berat badannya sehat semua ya. Wow. Ayo, Bom Kar. Pertanyaan apa Bom Kar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya kan mau jual tanah Pak Haji. Jual tanah. Ya, itu suratnya udah semua sih. Cuman ini nunggu peta. Nunggu? Peta keluar 14 hari kerja dari BPN. Gimana caranya biar cepat dibayar gitu. Colek alat kelamin taruh di mulut. Pasti minggu ini dibayar. Pasti minggu ini dibayar. Pasti minggu ini dibayar. Kalau minggu ini belum kebayar, ulangin lagi. Pasti minggu ini bayar. Terus. Nah, siapa yang bayar? Kan saya nggak tahu namanya. Pak Selamat. Tulis namanya, hajatnya, dikempit di alat kelamin ibu seperti Mbak dari Jogja ngempit foto saya. Dan saya bayar ke dia tadi 500.000. Dia aja manjur.
Padahal gurunya yang ngasih tahu, gurunya Jadi dikempit. Foto bayarnya itu Kalau ibu ada fotonya, kalau ibu nggak ada fotonya, namanya namanya ada, tulis. fotonya ada, ketemu Ayo ada. dah, tulis namanya di fotonya, dikempit di alat kelamin ibu. Nah, jangan salah lobang. Karena alat kelamin ibu ada 2 lobang, lobang pipis dan lobang enak. Ini harus masukin ke lobang enak. Kalau ibu nggak tahu letaknya, nanti bapak-bapak ngasih tahu, biar nggak kesasar. Ada lagi? Oh ya udah, makasih banyak Yuk, ya. mana saudaranya lagi dari Bitung? Itu yang itu di belakang lagi. Mana, mau nanya gak? Pak Haji, saya mau nukar uang untuk bibit uang. Gak usah, udah pasti itu manjur, tenang aja. Ya, Yuk. terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, saya Berlin dari Purworejo Pak Haji. Berlin dari Purworejo, desa Iya. apa? Dekat alun-alun Pak Haji. Desanya apa namanya? Aduh, desanya apa ya? Pokoknya dekat alun-alun. Tempat tinggalnya dia lupa. Itu ini Kecamatannya apa? orang tua ibu. Kalau tinggal sih saya di Jakarta Sumur Batu A3 Pak Haji. Sumur Batu. Iya. RT berapa? Apa? A3 situ RT berapa ya Pak Haji? Dekat SMA Dia 5. lupa lagi. Dekat SMA 5. SMA 5. Iya. Oh, iya. Kebenaran om saya juga jebolan SMA 5 Pak Haji. SMA 5. Iya. Oke. Siap. Lulus tahun berapa omnya? Wah, udah mungkin Dia lupa lagi. Lupa juga Pak Haji, ya. Pertanyaan apa, Bos? Siap, ini izin nih sebelumnya saya kan baru beberapa kali dan juga pengen tahu gitu kayak semacam ilmu RDAY gitu loh Pak Haji. Dia bisa tolong petunjuknya dan dituntun seperti apa. Terima Iya, kasih. maksudnya pertanyaannya Pak Bos apa pertanyaannya? Oh, pertanyaannya iya Iya. saya saat ini usaha lagi emang di titik nol Pak Haji ya. Usahanya apa? Usaha bergerak di bidang properti. Contohnya kayak gimana? Pembuatan kapling siap bangun Pak Haji. Pembangunan, Kapling siap bangun. kapling siap bangun. Kapling siap bangun. Ini usaha keluarga Pak Haji ya. Usaha keluarga, jadi istilahnya. Jadi lo ngerjain apanya? Kan gua nggak tahu. Oh, saya bergerak di bidang kontraktornya Pak Haji ya. Pembentukan lahan-lahannya gitu Pak Haji. Nah sekarang lagi nggak ada kerjaan atau gimana Iya, tuh? lagi nggak ada kerjaan Pak Haji ya. Nah sekarang maunya apa? Saya ngikut lo. Ya, saya pengen istilahnya bisa rame lah. Ya udah lo kempit alat kelamin lo colek alat kelamin lo taruh di mulut lo, rame. Nanti kerjaan lo rame tapi nggak ada pembayaran. Jadi apa yang lo ucap nanti jadi hajat. Oh, siap. Ucapan adalah doa. Oh, siap. Saya bulan ini punya duit 1 miliar. Kecek aja nanti punya 1 miliar. Ini kayak Mbak yang tadi dari Jogja. Oh, siap. Saya pasti megang mic. Saya pasti dikasih kesempatan nanya. Ucapan adalah doa. Nah, Amin. pasti saya nanti dikasih uang saku sama Pak Haji. Pasti saya disangonin sama Pak Haji. Gue sangonin tuh 500.000. Oh, iya. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Alhamdulillah rezekinya berarti Pak Haji. Iya, Indahnya ucapan berbagi. adalah doa. Nah, lu tinggal ngucapnya apa? Siap, Punya modal, punya modal, punya modal, punya modal, punya modal. Punya perusahaan, punya perusahaan, punya perusahaan. Punya kegiatan. Nanti ada kegiatan, tapi ada duitnya enggak. Kenapa enggak kita ngucap? Punya modal aja. Kalau enggak kita punya penghasilan per bulan 1 miliar. Kerja enggak kerja. Kayak Haji Marco kan. Kalau Bapak dan Ibu lihat di YouTube kan enggak kerja Haji Marco. Tapi kan dia pakai ilmu RDAY, punya kontrakan 21 pintu. Benar tuh kontrakan 21 pintu. Punya ruko 15 pintu. Bener tuh punya ruko 15 pintu. Jadi dia di hari tuanya Haji Marco nggak kerja. Dari kontrakan, dari ruko ada harian catering. Mingguan laundry. Bulanan kontrakan, tahunan kontrakan tahunan. Nah, bos apa yang mau diucap? Karena ucapan adalah doa. Siap Pak Haji. Nah, nanti kayak bangun jam 00, kayak ibu tadi tuh yang dari Pacitan, bangun jam 00, senyum, mandi, itu udah ilmu bakunya RDA itu kayak yang tadi masnya yang buka kelontong. Nah, itu harus. Nah, itu tadi gimmick-gimmick. Berlaku gak semua? Semua berlaku. Bisa? Siap Pak Haji, siap. Ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Praktek ya? Siap. Yuk, Mbak, ibu Ya, apa? Assalamualaikum. Ya. Ibu apa?
Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Alhamdulillah saya sudah menjalankan bangun jam 00 baca Quran 12 juz. Alhamdulillah Coba kamu balik dulu alat kelamin lo tuh tadi keselip kali. pengen lebih jelas Pak Haji gini. Saya udah melaksanakan yang 12 juz itu baca Quran ya. Alhamdulillah. Terus ini banyak yang minta tolong ini buat jual rumah tanahnya gitu. Ada beberapa orang gimana caranya gitu Pak Haji. Sama kayak tadi mbaknya gimmick-gimmick, colek alat kelamin taruh di mulut, bacanya apa hajatnya. Kayak mbak yang tadi dari Jogja, colek alat kelamin taruh di mulut, bacanya apa hajatnya gitu. Colek, kalau ibu nggak bisa colek, mumpung ini banyak bapak-bapak relawan. Colek, taruh di mulut, colek, taruh di mulut, colek, taruh di mulut. Apa hajatnya ibu? Bebas. Mau jual tanah, colek, tanah laku. Mau jual kapling, colek, kaplingnya pasti laku minggu ini. Pasti laku. Apa aja? Ya makasih Pak Haji. Praktek ya. Kalau udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, itu kan ke Allahnya. Ini gimmick-gimmicknya, ilmu kearifan lokalnya. Kalau ibarat makanan ini toppingnya, topping. Ini yang jual tanahnya jauh gitu Pak Haji, gimana ini? Bu, kalau alat kelamin dicolek, itu kita luar negeri juga manjur Bu. Oh iya. Colek aja sekarang. Ibu mau praktek di sini, colek dulu sini. Manjur Bu. Mau tanahnya di mana aja manjur. Manjur. Ya disebut namanya aja gitu. Yang mau Sebut. jual tanahnya gitu. Sebut. Bisa? Ya. Yuk. Ya makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Bapak apa? Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim Pak Haji. Izin saya Ya. Ridwan dari Depok. Rumahnya di Depok. Ya, Pertanyaannya apa? saya temennya orang dapur Bapak Pak Haji itu Pak Suro. Temennya Suro, Iya, tukang dia- masak. Iya, tukang masak masih Izul. Kemarin Ijul. kemarin Temen apa? Si Ijul tetangga saya di Depok gitu. Oh, Ijul tetangga kamu di Depok. Iya, dia Ya. si itu bikin SIM sama saya bikin SIM-nya. Bikin SIM-nya sama kamu? Iya. Oh, Suro bikin SIM sama kamu? Iya di Depok ya. Hah? Ya di Depok. Di Depok? Iya. Oh, jadi kalau orang mau bikin SIM lewat lo bisa? Bisa. Hah? Bisa. Enggak? Bisa. Siapa yang mau bikin SIM? Oh iya, bikinin tuh SIM. Siap, insyaallah. Itu bikinin SIM. Ya itu Suro Bukan buat bawa mobil, Bos, buat bawa bebek. Iya. Pertanyaan apa, Bos? Ya si Suro itu cerita-cerita tentang sini, sejarah sini. Kalau itu silaturahim aja yang Pak Haji gitu. Ya. Saya pertanyaan saya Pak Haji, di sini kan masalah hutang Pak Haji ya. Utang lo berapa? Kalau saya uang saya di mana-mana Pak Haji. Uang lo di mana-mana. Boleh gak titipin ke ibu-ibu nih? Ibu-ibu lagi butuh duit nih. Enggak, udah terjadi udah 7-8 tahun yang lalu gitu. Maksudnya dari beberapa orang gitu. Sampai Duit lo di orang. di orang ada 4 orang itu. Ada 4 orang. Sekitar setengah eman gitu. Setengah miliar. Ya, saya mau Kenapa lo titipin ke orang-orang itu? ya intinya mah tipu lah, ketipu gitu. Berarti yang blow on siapa? Musibah lah. Iya, Saya itu berarti saya yang masih- blow on siapa? Waktu itu saya masih polos Pak Haji. Tunggu dulu, yang blow on siapa? Ya saya. Tepuk tangan dong buat si blon dari Depok. Pertanyaan apa on? Iya, Ridwan. Hah? Ridwan. Ridwan. Iya. Aku manggil blon aja. Iya, enggak apa-apa. Ya Wan, apa pertanyaan Wan sekarang? Ya, maksud saya ya kan orang utang itu kan ini kan utang pribadi ya, bukan utang ini ya. Apa? Ini kan utang pribadi. Utang- maksudnya utang perorangan. pribadi. Perorangan bukan. Perorangan Ya, antara dia sama lo. ya, saya ketipu. Yang lo kasih duitnya cewek apa cowok? 4 orang itu? Cowok semua. Cowok semua. Iya, kena iming-iming lah gitu kan. Terus mau saya Pak Haji ya namanya utang kan pasti kan ada tetaplah ada tagihan juga di akhirat kan. Maksud saya gini Pak Haji, kalau misalnya uang saya itu balik, yang setengah M itu balik, saya udah gak ada tuntutan lagi di akhirat nanti gitu Pak Haji. Apa?
Kalau uang lo balik kenapa? Ya saya udah nggak nuntut lagi ke mereka di akhirat nanti gitu. Nggak nuntut lagi di akhirat. Iya gitu. Nggak bisa bos. Orang lo blow on gitu di orang mana bisa. Akhirat mah masing-masing bos. Iya iya iya. Nggak mungkin lah. Jadi minta solusinya aja Pak Haji gitu. Hah? Minta solusinya aja. Solusinya? Iya. Kalau orang blow on kayak nggak ada solusinya. Iya iya iya. Iya. Gampang lah bos. Iya, siap. Tulis namanya. Iya terus. Hajatnya. Kempit di alat kelamin lo kalau mau tidur. Kalau mau tidur terus. Begitu. Oh itu aja ya. Umur lo berapa? 36 Pak Haji. Enggak sampai 36 hari nanti dia pada bayar. Begitu. Itu 4 Ada lagi. itu Pak Haji ya. Oh, itu Kempit sekarang kan muat gak tuh lo kempit tuh? kempitnya di selangkangan apa di mananya Pak Haji? Digantung di alat kelamin lo. Jadi alat kelamin lo kan panjang. Iya. Pakai kaleng biskuit masukin ke dalam. Ikat di lehernya alat kelamin lo. Jadi gondal gandul. Ya cukup kertasnya aja kan Pak Haji, nggak perlu kaleng kan. Iya. Kalau kaleng berat juga Pak Haji. Pada ledes. Iya iya. Ya, jadi Ada lagi? Itu aja Pak Haji ya berarti. Iyalah itu doang. Jadi sebelum tidur gitu ya. Ya catat kempit sama- sampai mau tidur. Oh, gitu. Kalau memang susah ngempitnya lo nggak nyaman, lo pinjem ke perempuan siapa? Nih kan banyak relawan nih ibu-ibu. Ya, Bu, boleh. bagi hasil Bu, nanti Ya, tolong mudah. dong kempitin nih Bu, nanti dikempit. Kalau dia bayar 500 juta, kasih itu ibunya 490. Lo aja 10 aja. Malah ke sana Pak Haji ya. Iya 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 iya. Siap Pak Haji. Itu aja Pak Praktek Haji. ya. Siap Pak Haji. Perintah Ya. Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ibu apa? Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Deketin mic-nya. Pak Haji, ini saya kan punya mantu. Laki perempuan mantunya. Laki. Ini selingkuh terus Pak Haji. Selingkuh terus. Iya. Nggak apa-apa, saya bersyukur. Enggak gitu Itu apa? namanya mantu kreatif. Pertanyaannya apa? Ya saya pengennya tuh jangan dia bisa melupain perempuan itu gitu loh Pak Haji. Gampang Bu. Cebok alat kelaminnya anak ibu yang perempuan. Jadi cebok. Air cebokannya ditampung di baskom. Iya. Nah air cebokannya buat masak nasi. Buat makan mantu ibu. Oh gitu. Cebok alat kelaminnya anak ibu atau cebok alat kelamin ibu. Air cebokannya buat bikin opor. Air gulai. Sop apa aja. Begitu. Hah? Buat ngopi. Belum pernah Bu kopi rasa cebok. Iya dia sampai bilang nggak bisa melupain perempuan itu gitu loh Pak Ya kan Haji. belum dikasih kopi rasa cebok. Ibu cebok dulu. Cebok. Nah, Ibu bikin kopi, bikin cincau. Jadi nanti cincau pakai itu. Nah, lakukan selama 9 hari. Nanti dia lupa sama sekali sama perempuan itu. Perempuan itu ya Pak Haji. Praktek ya. Ini manjur Bu. Iya Pak Haji. Iya. Ada- Saya juga dan jalanin itu Pak Haji mandi bangun malam itu mandi daun pandan pakai daun pandan gitu Pak Haji. Sama baca Al-Quran 12 juz sama itu sholat badiah sama qabliyah itu Pak Haji. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ya saya pengennya ada yang terkabul gitu Pak Haji. Maksudnya? Pengen terkabul? Ya nggak bisa lah, kan ibu selalu berharap kayak bapak tadi. Nggak boleh. Ibu nggak boleh berharap, pasti terkabul. Saya belum pernah tamu saya nggak terkabul. Iya Pak Haji. Lemot iya karena berharap. Ya ibu jangan berharap. Iya, Pak Haji. Bisa? Ya bisa Pak Haji. Ya. Yuk, bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Pak Haji, saya dari Karawang. Kerawang. Iya. Pertanyaan apa Pak? Ada 2 pertanyaan. Pertama, saya punya pesantren, tetapi sejak COVID hingga hari ini santrinya pada nggak ada, Pak Haji. Nggak ada. Iya. Sebelum COVID ada. Waktu sebelum COVID ada. Setelah COVID mereka pada pulang nggak kembali, sehingga kosong sampai saat ini. Waktu sebelum COVID bisa nampung berapa santrinya pesantren Bapak? Itu di atas 70-an lah.
70-an santri Iya. sebelum Covid. Sebelum Covid. Sekarang nih habis Covid di 2024 Kosong sama sekali. kosong. Kosong sama sekali. Oh iya. Terus Bapak kalau saya boleh tahu sebelum ke RDAY Bapak udah melakukan apa tuh untuk manggil santrinya? Atau Bapak pernah datang ke mana aja untuk manggil santri biar saya tahu? Saya hanya menjalankan rutinitas seperti tahajud dan lain sebagainya. Dan kalau ilmu RDAY istri saya yang menjalankannya. Yang mana yang dipraktekin sama Yang istri? bangun 00 kemudian senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nah, satu itu. Gimik-gimiknya dikerjain nggak? Enggak. Gimik-gimiknya ilmu kearifan lokal? Enggak. Oh, coba dipraktekin Pak. Jadi Bapak kalau tidur sama istri satu tempat tidur nggak? Satu tempat tidur. Nah, siapa duluan yang bangun? Istri saya. Nah, yang bangun duluan harus cium pasangannya. Jadi istri cium Bapak. Iya. Celepuk. Ya. Nah, istri wajib ngeremes alat kelaminnya pasangannya. Wah, Kalau yang bangun duluan. Mantap, Pak. Hah? Kapan terakhir istri ngeremes alat kelamin Bapak? Kapan terakhir? Sekarang hari Senin, Selasa. Kapan terakhir? Mungkin 3 malam yang lalu lah. 3 malam yang lalu. Ya. Itu maunya istri yang remes atau Bapak yang minta? Sama-sama suka, Pak. Jadi gini Pak, Ya baik. cium pasangannya bangun tidur yang bangun duluan, habis gitu diremes alat kelamin pasangannya yang bangun duluan. Ya. Setelah itu Bapak bales, Bapak cium istrinya Bapak, terus Bapak ngeremes tetenya 99 kali kanan, 99 kali kiri. Gitu. Bapak terakhir kapan ngeremes tete istri? Ya itulah 3 malam yang lalu. Oh iya. Nanti Bapak ngeremes alat kelaminnya istri. Ya. Gitu. Lakukan itu sambil ngeremes teteknya, sambil ngeremes alat kelamin istri, sambil Bapak ngucap santri pada datang, santri pada datang, santri pada datang. Insyaallah, amin. Gitu. Amin. Nanti santrinya datang. Ya. Kedua, Bapak Ya. gimik-gimik, colek alat kelamin Bapak, masing-masing ibu colek atau silang boleh, Bapak colek alat kelamin istri, taruh di mulut Bapak. Santri datang, istri colek alat kelamin Bapak, taruh di mulut istri, santri datang, gitu. Nanti sambil nunggu santri Bapak praktekin itu biar nggak jenuh. Siap. Gitu. Terakhir mandi, habis mandi andukan. Nah habis andukan sebelum pakai celana dalam, remes alat kelaminnya Bapak masing-masing, taruh di muka, manggil. Umur Bapak berapa? 57. Nggak sampai 57 hari santri pada datang. Itu Siap. doang. Siap. Gimik-gimiknya. Siap. Bisa? Ya. Sip. Kemudian yang kedua, kami dipercaya untuk menjualkan tanah di Jakarta. Ada 2 lokasi, 1,6 hektar, harganya 1,3 triliun. Kemudian ada juga yang harga 6 miliar. Kemudian di Karawang juga ada yang 600 dan sebagainya. Pertanyaannya. Barangkali di RDY butuh tanah yang luas begitu. Saya Walah. Jauh ngontrolnya, kita di sini aja. Ya baik. Sini. Ya bagaimana caranya supaya ada yang beli saja Pak Haji? Ya iya gampang lah. Bapak kapan terakhir ML berhubungan suami istri sama istri kapan 3 terakhir? malam yang lalu. Hah? 3 malam yang lalu. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Iya. Bapak kalau ML sukanya di atas sampai di bawah. Di atas. Lo yang ML. Lo yang ML malah gue yang inget. Bapak ML-nya suka di atas sampai di bawah. Di atas. Nah kalau Bapak suka di atas, pada saat Bapak ngayun, Bapak langsung terjual. Nanti istri di bawah, amin. Gitu. Kalau bisa Bapak genjotnya 99 kali Asmaul Husna. Ini alat kelamin Bapak. Ini alat kelamin istri, masukin. Gitu. Tapi nggak boleh dituntun, tangannya mesti pegang. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak praktekin hari ini pasti terkabul.
Amin. Bapak di atas, istri suruh di bawah. Ayo sini, maju tes. Bapak panggil, karena kalau kita ML, itu malaikat, jutaan malaikat ada di sekitar kita. Jadi Bapak ML sambil berdoa. Saya nggak tahu hajat Bapak apa. Bapak ijab tuh hajatnya. Dan istri yang di bawah ngaminin. Kalau gue di bawah, istri gue di atas. Ya pada saat istri di atas, pada dia saat anjurut-anjurutan, laku. Ngerinya alat kelamin Bapak bejek. Nanti Bapak di bawah, pasti. Istri laku, Bapak bilang pasti. Nah, perkawinan Bapak udah berapa lama berdua sama istri, perkawinannya udah berapa lama perkawinannya? 30 sekian tahun. 30 tahun? Iya. Nggak sampai 30 hari Bapak dapat hasil dari komisi-komisi itu. Baik. Itu doang. Siap. Emang ilmunya gampang, emang lucu, emang jorok, tapi manjur. Siap. Ilmunya nggak masuk logika, tapi hasilnya masuk rekening. Daripada yang masuk logika, nggak masuk rekening, udah aja nggak masuk logika. Maka orang bilang, Ji, ilmu lo nggak masuk logika, nggak masalah bos, yang penting masuk rekening. Ji, ilmu lo gila, tapi kan lo meraktekin gila, hasilnya kan nggak gila. Gila kali gila, hasilnya nggak gila. Min kali min plus. Jadi orang bilang lo ilmu gila, ya lo yang meraktekin lebih gila lagi. Tapi kan hasilnya nggak gila kan. Nah, Bapak praktekin. Baik, siap. Ji, kalau gue pengen cepet Ji, minimal seminggu, ya Bapak meraktekin ML-nya di perapatan. Ya, Ibu apa? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Santi dari Lampung Timur. Ya. Saya datang ke sini mau bertanya aja, saya ingin privat, apakah bisa? Bisa Bu. Ya, Ada lagi? Saya hanya ingin privat. Boleh. Yuk, yang lain. Itu Bapak. aja Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Asril Paji dari Jakarta. Ya, bertanya apa Sril? Saya insya Allah besok dan seterusnya akan fokus untuk usaha klinik kesehatan disabilitas, Pak Haji. Jadi saya kepengen Maksudnya besok? Iya, saya udah ada ini tempat kontrak buka klinik, Pak Haji. Klinik apa? Disabilitas, shiatsu Jepang. Hah? Shiatsu Jepang, terapi. Terapi Jepang. Kayak Jadi, gimana tuh kalau terapi Jepang? Itu mah cuman dipencet gini, Pak Haji. Dipencet tangannya? Itu nggak pakai minyak, nggak pakai buka baju, tapi alhamdulillah itu peredaran darah lancar setelah itu, Pak. Oh iya, nggak pakai minyak, nggak pakai buka baju. Iya, saya kepengennya hari ini dijasakan ke saya supaya itu lancar usaha saya gitu, Pak Ji. Bisa, kamu pakai gimmick-gimmicknya RDI aja. Iya, Pak. Gimmick-gimmicknya yang tadi dipraktekin sama Mbak dari Jogja, yang tadi sama orang Mbak Pacitan. Colek alat kelamin, taruh di mulut. Apa hajat kamu? Pasien saya banyak, pasien saya banyak. Ntar pasiennya banyak, tapi nggak ada yang pada bayar. Ya, gitu, Janganlah. Jadi Ya, kamu itu. colek. Saya punya untung bersih. Ya. 1 hari 10 juta. Nah gitu. Jadi pasiennya banyak nggak banyak, ya 10 juta. Satu orang tanda terima kasih ngasih 10 juta. Tapi kalau lo colek pasien saya banyak, lah bayarnya seikhlasnya pada bayar 10.000. Apa nggak pegelinu? Ya maka itu selama ini saya 2 tahun setelah selesai sekolah itu kebanyakan ya seikhlasnya gitu, Pak Ji. Ya jangan Gitu. dong, Ya. jangan. Lo colek untung bersih atau dapat uang 1 hari 10 juta. Nanti 10 juta, jadi 2 orang bayarnya 5 juta lumayan. Daripada lo 1 hari ngerjain 100 orang, bayarnya cuman 50.000, 5 juta pegelin. Oke? Ya, yang kedua, Pak Ji, saya bingung karena apa, Pak Ji? Saya terlalu baik atau gimana sama orang, Pak Ji? Selama ini kan saya ya namanya manusia kan saling tolong menolong ya, Pak Ji ya.
ya namanya itu tadi ya pinjaman ya dikasih, tapi kan ya itu lupa yang kewajiban mereka gitu Pak Haji. Sementara kita Ya iyalah bos, kalau orang minjemin duit tuh kayak raja, nanti mintanya kayak pengemis. Ngapain dipinjemin? Jangan. Laut lo kasih garam, emangnya nambah asin? Asin nggak? Enggak lah, orang laut udah asin. Jadi kalau orang mau minjem duit, gue pinjem duit dong, misalkan 5 juta. Udah lo kasih aja, nih gue kasih ini 50.000. Gak usah minjem nih buat lo gitu. Ngapain minjemin? Gak usah minjem. Kayak tadi nih, gue kasih tuh 500.000, setengah juta, gue kasih setengah juta. Gak usah minjem. Centong aja gue gak ada, gue kasih aja. Jadi lo udah jangan minjemin. Mulai besok. Kalau sekarang duit lo udah di luar, udah biarin. Amin. Nanti kan diganti sama Allah. Amin. Gitu. Ya Pak Haji. Ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Praktek ya? Ya Pak Haji. Yuk, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Cici dari Banjarnegara, Pak Haji. Cici dari Banjarnegara. Pertanyaan apa, Ci? Saya usaha mebel sudah berpuluhan tahun. Apa? Sudah usaha mebel sudah puluhan tahun. Punya perusahaan mebel. Toko Di mana mebelnya? Di Kelampok Banjarnegara. Banjarnegara. Terus pertanyaannya apa? Sudah menjalankan ini ilmu hidayah, minta itu ijazahnya. Boleh, praktekin ya. Sudah 5 bulan belum ada, sudah jalan 5 bulan belum ada kelihatan hasilnya. Ya nggak mungkin lah Bu. Lu tuh sedekah sama bayar bunga pinjaman, gedean bayar bunga pinjaman. Saya nggak punya pinjaman. Ya istilahnya iya. bayar biaya-biaya, gede bayar biaya. Lu mesti gede sedekah. Jangan kalah sama Dokter Lena. Dokter Lena sedekah subuhnya 1 juta. Untung bersih per bulan 200 juta. Apriyadi sedekah subuhnya 1 juta. Nah ibu sedekah subuhnya berapa kalau saya boleh tahu? 10.000 tiap hari. Ampret lu. Punya pabrik mebel masa sedekah subuhnya 10.000. Nggak boleh. Maksain. Wajar dah. 10.000 kayaknya seupil. Nggak mungkin. Lo tuh kurang sedekah subuh bos. Penjualannya nggak sesuai dengan apa? Ya iyalah. Lo pengeluarannya cuma 10.000. Rezeki masuk nggak pernah mikir. Giran duit keluar mikir. Nah jangan dong. Semenjak ada COVID ini lakunya. Bu, COVID tuh kita harus syukuri Bu. Banyak orang bersyukur karena COVID. Siapa contohnya? Pabrik obat, pabrik masker, ya kan? Kalau bisa mah COVID lanjut terus ya. Ayo, Bapak lagi yang nanya apa Bapak? Lu kurang sedekah bos, sedekah lu kurang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Ya. Mas Nur nih yang kemarin malam Rabu kesini, yang mau sedekah istri mobil, lupa kemarin mau ditaruh Pak Haji, kagak ngomong kita. Hah? Sedekah mobil, lu nggak usah sedekah dah. Di sini mobil udah banyak, 120 unit. Gue bingung nanti mobil lu buat apa. Udah mobil lu pakai, lo praktekin ibu RDA dulu. Iya. Lo pakai dulu. Kalau lo berani, lo jual, nanti uangnya lo buat sedekahin ke sini gitu. Kalau sedekah mobil, bukannya gua nggak mau aja sih. Iya, tapi mobil kan banyak tuh. Kemarin, Sayang. Iya kan kemarin Pak Haji. Misalkan lo mobilnya pickup, kepake tuh kalau pickup, karena kan nanti dibuat antar jemput anak yatim. Elep kepake gitu. Kalau mobil lo kan Grand Livina ya. Ya betul Pak Haji. Nah masih kalau dibuat betul. antar jemput anak yatim kecil. Nggak usah, nggak apa-apa, santai aja. Tapi kan pengen privat kayak Pak Haji. Iya ntar gue kasih waktu, gampang. Iya, udah pri istri. Boleh. Ada lagi? Sip, yuk yang lain.